Faktanya, masih banyak tindakan bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya terjadi di kalangan remaja tingkat SMP, SMA, bahkan di beberapa studi menunjukkan bahwa tindakan ataupun perilaku bullying ini dapat mulai terjadi sejak duduk di sekolah dasar. Nah, gimana nih kalau pelaku bullying ini adalah teman-teman korban yang notabene-nya juga anak-anak? Apakah mungkin dilakukannya pemidanaan atau hukuman penjara bagi anak pelaku bullying ini? Teman-teman, dalam proses peradilan pidana anak, undang-undang negara kita itu menerapkan age of criminal responsibility atau batasan usia yang menentukan apakah seorang anak itu bisa dipidana atau enggak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu ada yang dikenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Nah, anak sebagai pelaku di sini adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi kalau anak yang belum berusia 12 tahun walaupun melakukan ataupun diduga melakukan tindakan bullying, maka ia tidak dapat dikenakan hukuman berupa pidana ya. Dengan alasan bahwa anak usia atau anak di bawah usia ini itu dianggap belum memiliki kematangan psikologi, mental, ataupun emosional yang cukup ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu langkah yang bisa diambil adalah penyerahan kembali kepada orang tua atau wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, atau pembimbingan di instansi pemerintah atau instansi yang menangani kesejahteraan sosial baik di pusat ataupun di daerah. Nah, sebelum sampai ke sana, saya jelaskan dulu secara runut ya, bahwa pada dasarnya penanganan perkara bullying yang di mana pelakunya adalah anak-anak ini lebih mengutamakan pendekatan restoratif ya. Artinya pelaku dan orang tua atau wali, korban dan orang tua atau wali atau pihak-pihak terkait secara bersama-sama itu lebih mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan ya, misalnya dialog atau mediasi untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat dari tindakan bullying ini ya. Jadi lebih berfokus pada keadilan dan pemulihan semua pihak, entah itu korban, pelaku, atau pihak-pihak lain yang ikut terdampak gitu ya. Nah, instrumen hukum yang digunakan untuk menerapkan asas restoratif ini adalah diversi ya teman-teman. Kali apa sih itu diversi? Diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara anak ya, dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana. Artinya, melalui diversi ini tuh diupayakan untuk menghindari proses peradilan pidana dan lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama gitu ya. Tapi memang mengenai hal ini ada beberapa syaratnya. Misalnya usia anak pelaku bullying ini tuh di bawah 14 tahun. Lalu bukan jenis bullying yang ancaman pidananya tuh di atas 7 tahun. Bullying juga nggak dilakukan secara berulang, dan yang paling penting kalau keluarga korban itu bersedia ya. Kalau nggak bersedia maka lanjut ke proses peradilan pidana anak. Jadi hati-hati, anak yang menjadi pelaku bullying di atas usia 14 tahun dan melakukan tindakan bullying berat, berulang, nggak ada kesepakatan terkait diversi gitu ya. Nah itu dimungkinkan loh untuk dikenai sanksi berupa pidana. Misalnya pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan, pelatihan kerja, pidana kerja sosial, dan pidana penjara. Teman-teman, anak pelaku bullying itu tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ya. Tapi pertanggungjawabannya itu harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis. Dengan tujuan untuk mendidik anak
agar memahami bahwa pentingnya menghormati hukum dan hak-hak orang lain, sehingga mereka lebih menyadari ya bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensinya sendiri dan pentingnya bertanggung jawab akan kesalahan yang dilakukan. Mengenai hal ini, perlu ditekankan ya bahwa hukuman pidana penjara bagi anak pelaku bullying ini bersifat ultimum remedium. Artinya upaya terakhir yang bisa diterapkan kalau tindakan lain seperti diversi atau pembinaan lain itu tidak memadai untuk dilakukan. Kemudian pidana penjara bagi anak itu maksimal adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengajak sahabat-sahabat semua termasuk para orang tua untuk selalu melakukan proses edukasi, melakukan pendampingan edukasi kepada anak-anak kita, agar anak-anak tetap memahami konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Nah, sehingga hal ini bisa dapat meminimalisir terjadinya bullying yang dilakukan oleh anak. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe, like, and share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.